Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi. Di sini saya akan melakukan ujian praktik dengan prasat pemeriksaan GCS. Pemeriksaan GCS sendiri yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur tingkat kesadaran seseorang. Dengan tes yang dilakukan yaitu pemeriksaan mata, motorik, dan juga verbal. Selanjutnya di sini saat kita akan melakukan pemeriksaan GCS, yang pertama kita akan memeriksa EI-nya terlebih dahulu atau matanya. Jika pasien dapat membuka mata, itu artinya nilainya ada 4. Sedangkan jika pasien membuka mata ketika kita dipanggil, Pak, pasien membuka mata ketika kita panggil, artinya nilainya 3. Sedangkan jika masih tidak membuka mata, maka kita akan melakukan rangsang nyeri. Kita lakukan rangsang nyeri. Jika pasien membuka mata saat dirangsang nyeri, maka nilainya itu 2. Selanjutnya, jika sudah dirangsang nyeri masih tidak membuka mata, maka artinya nilainya 1. Selanjutnya, dalam pemeriksaan GCS yaitu kita akan memeriksa motorik. Untuk motorik ada 6 poin. Yang pertama di sini jika pasien dapat melakukan sesuai perintah, artinya nilainya 6. Bapak bisa tolong angkat tangannya ke atas keduanya. Jika pasien bisa melakukan sesuai perintah, maka nilainya 6. Selanjutnya kita akan melakukan lokalisir nyeri. Jika pasien melokalisir nyeri, merespon terhadap titik nyeri yang kita berikan, itu artinya nilainya 5. Selanjutnya di sini kita akan melakukan respon nyeri lagi. Jika pasien menghindar terhadap lokasi nyeri yang kita berikan, artinya itu nilainya 4. Selanjutnya kita akan berikan rangsang nyeri lagi. Jika misalnya pasien bereaksi menekuk ke dalam atau melakukan fleksi abnormal, maka nilainya itu 3. Selanjutnya kita beri lagi rangsang nyeri. Jika saat diberi rangsang nyeri pasien menekuk tangannya ke dalam seperti ini, itu artinya nilainya 2 karena melakukan responnya itu melakukan ekstensi abnormal. Selanjutnya jika sudah dilakukan rangsang nyeri seperti tadi dan masih tidak ada respon sama sekali dan pasien hanya berbaring, itu artinya nilainya hanya 1. Selanjutnya di sini jika kita akan melakukan pemeriksaan GCS yaitu selanjutnya memeriksa verbalnya. Untuk verbalnya ada 5 poin. Yang pertama di sini jika pasien dapat berbicara dengan jelas tanpa ada hambatan, maka artinya nilainya 5. Bapak tahu sekarang ada di mana? Dan pasien bisa menjawab sesuai pertanyaan yang kita berikan dengan benar, itu artinya nilainya 5. Selanjutnya di sini jika pasien saat ditanya bingung ataupun bingung, seperti pasien bilang saya sedang ada di mana, kenapa saya di sini, itu artinya nilainya 4. Nah selanjutnya jika pasien merespon dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas seperti mengigau, tapi kalimatnya masih jelas, itu nilainya artinya 3. Nah yang berikutnya jika misalkan pasien saat diresponnya ditanya Pak hanya mengeluarkan suara yang tidak jelas seperti mengelang seperti nah itu artinya nilainya hanya 2. Nah jika pasien masih tidak merespon sama sekali, tidak mengeluarkan suara apapun, artinya nilainya hanya 1. Nah itu tadi hasil pemeriksaan GCS-nya. Untuk interpretasinya bisa ditentukan sesuai hasil skornya. Misalnya seperti hasil skornya itu 15, artinya pasien dalam keadaan kompos mentis atau sadar. Sedangkan jika kurang dari 15, misalnya seperti 13 ke bawah, itu bisa masuknya ke apatis, ataupun yang lebih rendah lagi seperti delirium, stupor, ataupun yang paling rendah nilainya 3 itu koma. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.